Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan tema Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hari ini akan mempresentasikan penggarapan video proyek kami, di mana judul kami pilih adalah kasus kebocoran data pada Pusat Data Nasional di Surabaya kemarin, tahun 2024. Jadi sebelum masuk ke peran-perannya, berikut rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan kronologi kejadian. Pusat Data Nasional dalam bahaya. Pemerintah tak berdaya. Untuk yang kesekian kalinya, dunia cyber Indonesia jadi bulan-bulanan peretas. Serangan cyber lagi-lagi terjadi. Kali ini bukan hal sepele. Imbasnya sejumlah layanan publik termasuk imigrasi lumpuh. Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu latar belakang dari topik yang kami angkat, yaitu penyerangan ransomware pada PDNS 2 di Juni 2024 kemarin. PDNS ini adalah kepanjangan dari Pusat Data Nasional Sementara yang menjadi solusi sementara sembari menunggu selesainya Pusat Data Nasional yang menjadi fasilitas pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, dan juga mengolah data lintas instansi pemerintah pusat dan daerah secara integrasi. Lalu, pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 12 malam 54 menit waktu Indonesia Barat, PDNS 2 yang berada di Surabaya itu diserang oleh ransomware Brainkeeper. Brainkeeper secara sederhananya adalah program jahat atau malware yang begitu dia masuk ke sistem, dia akan mengubah file seperti dokumen, database, foto menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca, di mana ini sangat fatal sekali. Aktivitas berbahaya tersebut mengganggu 239 instansi pengguna, termasuk 30 lembaga kementerian, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Baik, mari kita bahas bersama kronologi singkat kasus ini yang bermula pada April 2024. Jadi, pada April 2024 sudah ada peringatan backup dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan backup atau penyalinan data mereka ke pihak Kominfo. Namun, pihak Kominfo tidak pernah merespons atau memberikan korespondensasi atas permintaan ini. Ini sangat penting karena jika pada awalnya kesadaran untuk melakukan backup itu tinggi, maka kasus ini tidak akan pernah terjadi pada akhirnya karena Indonesia bisa memulihkan data-data yang terenkripsi. Namun karena kesadaran itu rendah, pada akhirnya Indonesia memberikan kesempatan kepada peretas Brainkeeper untuk mengakses data kita khususnya pada Juni 2024. Nah, pada tanggal Juni 2024 lah awal mula serangan, di mana Brainkeeper sudah masuk ke dalam data-data Indonesia dan mereka diam-diam di sana. Dan pada tanggal 19 Juni 2024, khususnya pada pukul 23.15, mereka menonaktifkan layanan Windows Defender, di mana Windows Defender ini merupakan layanan yang melindungi data-data Indonesia dari penetrasi, dari virus, dari ransomware yang pada akhirnya diluncurkan oleh peretas ini. Sehingga karena jatuhnya layanan ini 50 menit kemudian, yaitu pada tanggal 20 Juni 2024, khususnya pukul 00.54, data-data Indonesia semua terenkripsi, terkunci, tidak bisa diakses, sehingga pada akhirnya layanan-layanan penting itu lumpuh dan jatuh. Nah, ini tentunya mengakibatkan berbagai gejolak, baik itu publik ataupun pemerintahan, sehingga pada tanggal 20 Juni 2024 digelarnya sidang Komisi 1 DPR, di mana di sana turut hadir pihak-pihak seperti Kominfo, Badan Sandi dan Sibernegara atau BSSN, penyewa-penyewa data PDNS, pihak Telkom, pihak Polri, di mana di sidang ini DPR dengan tegas mengkritik kebodohan nasional yang telah terjadi dan mengkritik pelemparan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terkait. Namun mereka juga mengatakan bahwa mereka menolak tegas permintaan uang sandera pihak peretas sebesar 8 juta dolar atau 131 miliar pada saat itu, dan mengatakan bahwa Indonesia sendirilah yang akan memulihkan data-data kami. Namun sayangnya, pahlawan pada kasus ini bukanlah berasal dari Indonesia, namun berasal dari pihak peretas Brainkeeper itu sendiri, karena pada tanggal 2 Juli 2024 didapatkan postingan pengakuan Brainkeeper pada forum gelap, dan ini ditemukan oleh Stockmole atau Badan Intelijen Indonesia sendiri. Nah,
Pada postingan itu, Brain Cyber mengatakan 3 hal. Yang pertama, mereka meminta maaf dan mengatakan bahwa ini bukan merupakan upaya politik atau apapun, namun ini hanya merupakan tes penetrasi sederhana untuk meningkatkan kesadaran pihak pemerintah terhadap untuk mendapatkan pakar-pakar yang seharusnya mengerti terhadap kasus ini. Namun karena pada akhirnya kesadaran ini tidak ada, maka mereka berhasil untuk melakukan tes penetrasi ini dan mengunci data Indonesia. Berhubungan dengan kunci, mereka juga mengatakan akan memberikan kunci terhadap data-data terenkripsi itu pada hari Rabu, yaitu hari esoknya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengikuti janji mereka secara tegas. Dan betul, pada tanggal 3 Juli 2024, pihak Brain Cyber ini benar-benar mengeluarkan kunci dekripsi ke publik dan Indonesia menggunakannya pada sampel data tertentu dan benar-benar bisa digunakan, sehingga mereka memang benar-benar tegas terhadap perkataan mereka. Pada Juli, secara pelan-pelan kunci dekripsi ini digunakan terhadap data-data Indonesia dan data-data kita secara pelan-perlahan dipulihkan sehingga layanan seperti imigrasi, layanan KIP, layanan beasiswa pada akhirnya bisa aktif kembali. Namun, kasus ini pada akhirnya menghadirkan pengunduran diri dari Dirjen Aptika pada tanggal 4 Juli 2024 karena beliau mengatakan bertanggung jawab dan merasakan sangat bersalah terhadap kasus ini. Walaupun sebenarnya desakan dari publik telah melakukan petisi untuk menurunkan Kementerian Media dan Informatika pada saat itu. Namun yang pada akhirnya mengundurkan diri adalah Dirjen Aptika. Nah, inilah kronologi dari kasus peretasan PDNS ini secara singkat, menunjukkan bahwa dari awalnya itu sebenarnya sudah ada peringatan, namun karena tidak ada peringatan pada akhirnya kasus ini bisa terjadi, dan pada akhirnya solusi dari kasus ini sebenarnya dibantu dari pihak-pihak luar dan bukan dari pihak Indonesia pada saat itu. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat kita sesali sebagai warga negara Indonesia. Jadi alasan kelompok kami memilih kasus peretasan PDN ini adalah karena kasus ini merupakan contoh nyata dari apa yang terjadi kalau teknologi itu dibiarkan berkembang tanpa menggunakan Pancasila sebagai landasan etika. Selama ini kita melihat perkembangan teknologi hanya dari sisi hardware-nya bagus, baru anggaran dari pemerintah banyak, budgetnya besar. Tapi tidak cuma dari dua itu saja. Dari kasus PDN ini kita diperlihatkan bahwa banyak instansi pemerintah yang tidak melakukan backup data. Dan ketika ditanya, alasannya adalah tidak tahu atau masalah prosedural. Jadi itu memperlihatkan kita ada pelemparan tanggung jawab moral di mana yang dirugikan langsung adalah rakyat. Di masyarakat, misalnya mahasiswa tidak bisa kuliah dengan KIP karena datanya hilang, dan beberapa masyarakat lain tidak bisa mengakses layanan publik seperti BPJS dan imigrasi. Berikutnya adalah struktur dari video adegan kita. Adegan pertama itu adalah layar merah di ruang server. Nah, di dalam ruang merah tersebut terdapat Rika sebagai admin dan Sari sebagai arsitek IT yang panik saat menemukan bahwa sistem pusat data nasional atau PDN terkena serangan ransomware Lockbit 3.0. Nah, krisis ini memuncak ketika diketahui bahwa data-data cadangan atau backup itu terikut terinfeksi karena terhubung di jaringan yang sama. Nah, Pak Bima sebagai menteri yang panik sempat berniat untuk menutupi kasus ini dari publik dengan alasan pemeliharaan sistem. Selanjutnya di adegan kedua yaitu adegan efek domino di lapangan, yaitu terdapat dampak kelumpuhan server yang langsung dirasakan oleh masyarakat di dua tempat yang berbeda. Yang pertama itu adalah di bandara, yaitu Bu Nengsi sebagai petugas imigrasi kewalahan melayani antrian panjang penumpang karena harus memeriksa paspor secara manual. Dan hal tersebut memicu kemarahan Farhan, seorang penumpang bisnis. Di rumah sakit terdapat Pak Joko, seorang pasien yang tidak bisa menebus obat jantungnya karena sistem BPJS menjadi offline. Sehingga Lina, seorang mahasiswa, berinisiatif untuk menggalang dana untuk membantunya. Adegan 3 yaitu tangisan data dan hilangnya keadilan, di mana di area kampus, Vina menangis karena data beasiswa, draft skripsi, dan juga portofolionya hilang akibat server universitasnya menumpang pada PDN yang lumpuh. Nah, Anya sebagai seorang aktivis dan Bagus sebagai jurnalis kampus mendesak agar kasus ini diviralkan sebagai bentuk dari kelalaian pemerintah.
Nah, Profesor Hesti kemudian memberikan pandangan moral bahwa krisis ini terjadi karena pengembangan teknologi dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Adegan keempat yaitu ruang krisis yang memanas, di mana dalam rapat darurat internal, Bu Yuni sebagai seorang DPR mencecar Menteri Bima terkait transparansi anggaran triliunan dan penggunaan password yang lemah. Sari menjelaskan bahwa usulan sistem backup mandiri selalu dicoret oleh DPR dengan alasan efisiensi. Di tengah perdebatan, Dimas, seorang pakar cyber independen, mendesak pemerintah untuk jujur kepada publik, hingga akhirnya Pak Bima sadar dan bersedia untuk mengambil tanggung jawab. Kemudian adegan kelima yaitu menghadapi amarah publik. Suasana konferensi pers berlangsung secara risuh, dan Dita, seorang wartawan nasional, dan Bagus mencecar pemerintah mengenai ketiadaan backup data serta nasib masyarakat kecil yang dirugikan. Anya juga melakukan aksi protes dengan membawa poster terkait pelanggaran sila kelima. Menteri Bima akhirnya meminta maaf secara terbuka, lalu mengakui kesalahannya dan menjamin pemulihan hak publik lewat data sekunder. Selanjutnya adalah adegan ke-6 yaitu duduk bersama dan mencari solusi. Nah, pemerintah menggelarkan diskusi terbuka yaitu FGD bersama pihak akademis, praktisi, dan juga perwakilan mahasiswa yang terdampak. Nah, Sari dan Bimas berkolaborasi untuk menerapkan protokol keamanan baru yang melibatkan komunitas hacker putih. Profesor Hesti kemudian menegaskan bahwa penyelesaian krisis cyber ini merupakan cerminan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia melalui kolaborasi pentahelix. Adegan ketujuh yaitu refleksi dan tanggung jawab pesan moral. Seluruh tokoh berkumpul di panggung untuk menyampaikan pesan penutup kepada penonton. Nah, masing-masing karakter menyuarakan pentingnya kedisiplinan teknologi, transparansi, keadilan digital, serta jurnalisme yang kritis. Di akhir adegan, Profesor Hesti dan Pak Bina menegaskan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai firewall atau pondasi utama dalam memajukan infrastruktur digital dan juga integritas bangsa. Jadi perkenalkan, saya Jonathan Wijaya. Nanti di video saya akan berperan sebagai tokoh dengan nama Bima. Bima adalah menteri atau pemimpin lembaga yang menjalankan PDN. Dia itu sifatnya pragmatis dan berada dalam tekanan besar. Awalnya saat kejadian terjadi, dia bersifat defensif, dia ingin menutup kejadian tersebut. Tapi akhirnya dia sadar akan posisinya dan bertanggung jawab atas posisinya tersebut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Irma Tiara. Saya di sini berperan sebagai Rika, yang posisinya adalah sebagai admin dari Sistem Pusat Data Nasional atau PDN. Deskripsi peran saya merupakan pegawai teknis dari PDN. Saya juga orangnya teliti namun mudah panik. Dan juga saya adalah orang pertama yang mengetahui bahwa sistem sedang diserang oleh ransomware. Perkenalkan, nama saya Felix Wong. Di sini saya akan berperan menjadi karakter Bagus, yaitu seorang jurnalis kampus. Dia ini memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kritis dalam mencari tahu fakta yang ada di lapangan. Dia juga punya rasa empati yang tinggi dan menggunakan jurnalisme sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran. Halo, saya Evanly. Saya berperan sebagai Tari, yang merupakan Direktur Humas atau Public Relations pemerintah. Dalam peran ini, saya bertanggung jawab menjaga komunikasi pemerintah saat terjadinya krisis kebocoran data PDN. Hai, perkenalkan nama saya Ricardo Raymond. Dalam video nanti, saya mengambil tokoh menjadi Farhan, yang berperan menjadi penumpang pesawat dan pelaku bisnis. Tokoh ini memiliki karakter yang emosional, terburu-buru, dan mudah marah. Dan di mana tokoh ini merasa sangat dirugikan karena sistem imigrasi yang lumpuh, yang mengancam urusan bisnis pentingnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angie Diorajem, dan pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai Ibu Yuni, yaitu anggota dari Komisi 1 DPR, seorang politikus yang dengan tegas menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan mengkritik kasus ini karena pada akhirnya mengorbankan data-data masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Cikita Jasmine Giantito, dan pada video proyek kali ini saya akan berperan sebagai Profesor Hesti, di mana ia adalah dosen etika teknologi dan Pancasila. Di sini dia akan menjadi sosok yang tenang dan bijaksana, dan dia akan menjadi penengah, pembawa perspektif moral, dan juga akan selalu mengaitkan krisis teknologi dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Hai semua, saya Aulia Salsabila. Saya akan berperan sebagai Lina, seorang mahasiswa proaktif yang membantu warga sipil yang sedang kebingungan akibat server yang down. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Megi. Saya berperan sebagai Anya. Saya merupakan mahasiswa yang berani, vokal, dan berapi-api yang menuntut keadilan bagi masyarakat kecil yang terdampak oleh kelalaian pemerintah. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefani. Di sini saya memerankan tokoh sebagai Sari, yaitu Ketua Arsitek Keamanan Cyber, yang dimana Sari merupakan seorang ahli IT yang cerdas dan tegas. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Calvin Kerawan, dan saya di sini akan berperan sebagai karakter Dimas. Dimas adalah seorang ahli cyber independen yang berasal dari luar pemerintah. Dimas dalam cerita ini digambarkan sebagai karakter yang lugas, kritis, dan juga to the point. Halo, perkenalkan nama saya Melvin, dan pada proyek ini saya akan memerankan sebagai tokoh Pak Joko, yaitu seorang warga biasa sekaligus pasien rumah sakit. Nah, Pak Joko ini juga digambarkan sebagai pria parubaya yang kebingungan dan menjadi korban dari lumpuhnya sistem PDN. Nah, akibat server rumah sakit yang rusak, beliau ini tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan obat jantung yang sangat dibutuhkan. Halo semuanya, nama saya Brianna Kessel. Saya berperan sebagai Bu Nengsi, yaitu seorang petugas imigran. Perkenalkan, nama saya Nikita, dan saya akan memerankan Dita, seorang jurnalis media nasional yang hadir untuk mendesak pemerintah dan memastikan pemerintah jujur dan transparan dalam menghadapi kasus saat ini. Halo semua, saya Siska Clarissa. Saya di sini berperan sebagai Vina, yang merupakan seorang mahasiswa yang menjadi korban langsung dari kebocoran data. Harapan kami melalui drama ini adalah pemerintah dan masyarakat semakin sadar bahwa keamanan data digital adalah tanggung jawab bersama. Teknologi yang semakin maju harus diimbangi dengan etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai Pancasila agar rakyat tidak dirugikan. Semoga kejadian seperti kebocoran data dan lumpuhnya sistem pelayanan publik tidak terulang kembali, serta menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun sistem digital yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan.